Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Baik, rekan setia, melanjutkan lagi tadi ya pembahasan kita terkait dengan apa itu konstitusi ya. Seperti kita yang disebutkan Pak Zaki tadi, bahwa konstitusi itu adalah hukum tertinggi ya dari suatu negara. Kalau di Indonesia itu disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sebenarnya apa sih menjadi tujuan dari sebuah negara konstitusi itu, Pak? Seperti di Indonesia? Ya, supaya ada tertib hukum. Tertib hukum ya. Supaya ada. Jadi apa beda kalau kita sekarang hidup di dalam sebuah negara ya dengan kalau kita belum ada negara dulu ya. Kita kan sebelum 45 itu belum ada negara Republik Indonesia ya. Nah, ketika kita sudah sepakat mendirikan sebuah negara yang bernama Republik Indonesia dan kita mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara hukum ya, maka perlu ada tertib hukum ya. Karena beda negara yang bukan negara itu soal ketertiban hukum ya. Kalau tidak ada tertib hukum ya kacau lah. Kacau ya. Contoh begini saja ya, contoh sederhananya. 10 menit saja misalnya kita ini nggak ada hukum, nggak berlaku gitu. Nggak ada. 10 menit saja. Apa yang akan terjadi? Hancur kayaknya. Hancur. Ya, orang bisa ngambil motor A misalnya boleh. Kan nggak ada hukum, nggak ada larangan ya. Si A menganiaya si B dan sebagainya, perampokan ya. Nah, itu kemudian kekacauan-kekacauan itu bisa dicegah, dihindari kalau ada tertib hukum. Ya. Jadi hukumlah yang mengatur bagaimana perilaku, ya, bagaimana batasan kewenangan, hak dan kewajiban antar warga negara, kemudian hubungan antara negara dengan warga negara. Ya. Nah, jadi konstitusi itu dalam konteks yang lebih tinggi dia mengatur hubungan ya antar cabang-cabang kekuasaan itu. Misalnya legislatif boleh nggak memberhentikan presiden misalnya. Kemudian kewenangannya apa legislatif ya. Nah, itu diatur dalam konstitusi ya. Kita kan sudah dipertegas kita menganut sistem presidensil. Ya, bukan sistem parlementer. Oleh karena itu presiden sebagai kepala negara sekaligus dia juga bertindak sebagai kepala pemerintahan ya. Jadi hubungan-hubungan itu diatur di dalam konstitusi dengan tujuan ada keteraturan dan ada ketertiban ya berjalannya organ-organ negara sehingga yang bisa menghasilkan sebuah output yang bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Adanya keteraturan seperti itu Pak ya. Makanya itu salah satu tujuannya gitu ya. Karena kenapa rekan Satya ya, mungkin banyak di antara kita yang belum memahami gitu ya, kayak tumpang tindih dari hukum ya kan, itu kayak jadi gejolak banget gitu ya. Yaitu sebenarnya tergantung dari implementasi sebenarnya Pak ya. Tidak ada kesalahan di hukumnya tapi implementasi dari hukum itu sendiri. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa sebenarnya undang-undang atau konstitusi ini kan sebagai induknya nih ya, hierarki yang paling tinggi gitu dibandingkan yang di bawah seperti kita anggaplah Perpres atau Perda ya, Perda kota dan kabupaten seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ada ketidakselarasan dengan yang di atas gitu, itu prosesnya seperti apa? Bisa dicabut ya, bisa dicabut, dan bisa diajukan uji materi ya. Contoh misal begini, ada peraturan daerah yang memungut pajak ya tanpa dasar ya, tanpa ada pengaturan di dalam undang-undang misalnya. Itu bisa diajukan uji materinya ya ke Mahkamah Agung bahwa itu membebankan masyarakat ya, atau dia bertabrakan dengan undang-undang di atasnya ya. Dan ketidakselarasan itu banyak terjadi ya. Kalau tidak salah ketika dulu Mendagri Cahyokumolo ya, ketika pernah ke Bengkulu dan kita pernah mendengar kuliah umum beliau, itu ada 3.000 lebih ya peraturan daerah seluruh Indonesia itu yang bertentangan dengan hukum di atasnya ya. Dan itu di sebagian dicabut, diubah ya, atau direvisi ya.
Karena memang tujuan kita sebagai negara hukum ya adalah terciptanya tertib hukum. Ya, tertib hukum itu termasuk juga tertib atau keteraturan di dalam penciptaan peraturan perundang-undangan. Ya, nggak boleh dibuat misalnya perda baik provinsi atau kabupaten atau PP atau Perpres misalnya itu yang semaunya. Ya. Semuanya ada batasan. Nah, jadi konstitusi itu prinsipnya adalah mengatur pembatasan-pembatasan ya kewenangan antar organ-organ negara itu ya. Jadi yang lain tidak boleh mencaplok kewenangan yang lain. Contoh misalnya yang boleh nangkap orang itu kalau kita itu hanya polisi gitu ya. Polisi kalau misalnya ada melakukan pencurian. Nah, itu diatur oleh hukum ya. Kemudian yang boleh mengadili orang itu ya yudisial ya, hakim ya. Nggak boleh yang lain. Jadi dalam negara kita, negara hukum Indonesia ini, yang boleh menyatakan orang itu bersalah atau tidak bersalah itu cuma hakim. Nggak ada yang lain ya. Jadi nggak bisa kita menjudge orang itu bersalah atau tidak. Hanya hakim lah yang boleh menyatakan orang itu bersalah setelah melalui proses persidangan ya. Didengar keterangan saksi-saksi ya, kemudian dilihat alat bukti, kemudian keluarlah putusan hakim. Nggak ada yang lain ya. Dan yang boleh menuntut itu adalah jaksa. Jadi semuanya ada kewenangan-kewenangan yang menyidik polisi, yang menuntut jaksa, yang mengadili hakim ya, kemudian yang memberitakan itu pers. Nah, fungsi-fungsi itulah yang diatur ya di dalam konstitusi ya, sehingga tidak terjadi benturan-benturan. Bayangkan kalau misalnya itu nggak diatur, ya semuanya akan berebut. Yang bukan kewenangannya dia merebut ya. Nah, ini berpotensi menciptakan konflik ya, konflik horizontal yang bisa berdampak juga pada disintegrasi bangsa ya. Jadi konstitusi ini memang sangat penting ya, sifatnya sangat fundamental sekali ya. Itu mengapa misalnya orang sangat sensitif ya kalau mendengar perubahan konstitusi ya. Zaman Orde Baru itu jangankan mau mengubah konstitusi, ngomong amandemen itu saja orang nggak berani. Sudah kayak kaku gitu ya. Orang kan amandemen itu kan baru terjadi setelah reformasi ya. 4 kali amandemen, dan sekarang ada wacana untuk melakukan amandemen yang kelima. Kelima. Nah, yang sekarang yang menjadi diskusi hangat ya di Jakarta, kalau kita sering nonton di TV misalnya, itu sering sekali didiskusikan. Boleh nggak nih amandemen kelima? Terus apa sih dampaknya? Dampaknya, kemudian kira-kira peluang golnya bisa nggak? Ya itu yang menjadi hangat ya, karena ini akan berdampak kepada sistem ketatanegaraan kita. Jadi konstitusi itu bisa menciptakan absolutisme juga. Kalau misalnya materinya membuka peluang untuk itu. Contoh. Jadi di dalam konstitusi kita yang lama sebelum amandemen, masa jabatan presiden itu kalimatnya adalah tidak tak terbatas. Ya. Jadi tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas gitu ya. Jadi itu memungkinkan kemudian Pak Harto terpilih lagi terpilih sampai 5 kali. Ya. Tapi kan kemudian ada koreksi setelah reformasi bahwa wah, kalau begini ini bisa menciptakan absolutisme kekuasaan presiden, bisa berlangsung sampai kapanpun ya. Bisa turun temurun kayaknya ya. Bisa saja ini seumur hidup ya. Sehingga ketika itu ini perlu diubah ya pasal tentang pengaturan masa jabatan presiden ya. Sehingga di dalam pasca amandemen bunyi ya adalah masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun ya, dan bisa dipilih kembali hanya untuk 2 kali masa jabatan ya. Jadi 5 tahun jadi 10 tahun itulah maksimal masa jabatan presiden. Maka SBY kemarin setelah 2 tahun 2 periode 10 tahun ya, 2004 2014 nggak bisa lagi Pilpres 2014 mencalon. Nah, Pak Jokowi sekarang 2014 ya, sekarang berakhir 2019 dan terpilih lagi periode kedua 2019-2024 2 periode. Secara konstitusi setelah 2024 Pak Jokowi nggak bisa lagi mencalonkan presiden. Itu kenapa kemudian menjadi hangat diskusi ini adalah kalau ini diubah, nanti masa jabatan presiden ini diubah lagi, wah ini bisa 3 periode peluangnya. Itu yang
Jadi polemik juga ya. Jadi konstitusi ini dinamis sifatnya, dia tidak statis. Dia selalu bergerak gitu Iya. ya, mengikuti perkembangan gitu Perkembangan. rekan Satya ya. Oke, kita break terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi. ثبتوا أقدامكم في البس اف ام التثقيف وتطمين Bagi saya, seorang guru adalah pembuat fondasi bangsa. Dari mereka kita mendapatkan generasi baru yang siap membangun suatu bangsa. Dari merekalah bangsa ini berkembang. Sebesar itulah jasa mereka. Dari besarnya jasa yang mereka berikan, sangat sedikit apresiasi yang kembali kepada mereka. Untuk itulah saya menganggap mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Untuk guruku, terima kasih.